Dalam Al-Quran, Allah menyebut sebuah kaum yang namanya terdengar asing dan misterius. Kaum Ras. Nama mereka muncul dalam surah Al-Furqan ayat 38, sejajar dengan kaum-kaum besar yang telah lebih dulu dikenal kehancurannya, seperti Ad dan Samud. Penyebutan itu singkat, tanpa rincian panjang. Namun justru karena singkat itulah, ia menyimpan tanda tanya besar. Siapakah sebenarnya kaum Ras? Para ulama tafsir memiliki berbagai pendapat. Sebagian mengatakan mereka hidup di wilayah antara Hijaz dan Yaman. Sebagian lain berpendapat mereka berada di kawasan Persia kuno. Ada pula yang menyebut mereka hidup setelah kaum Nabi Solih dan sebelum masa Nabi Musa. Perbedaan ini menunjukkan satu hal. Kisah mereka sangat tua, begitu lama, hingga jejak sejarahnya hampir terkubur waktu. Kata ras sendiri dalam bahasa Arab berarti sumur yang dalam atau sesuatu yang tertanam di dalam tanah. Ini bukan sekedar nama tanpa makna. Banyak riwayat menyebut bahwa kehidupan mereka sangat bergantung pada sumur-sumur besar yang menjadi sumber air utama. Di tengah wilayah yang cenderung kering, air adalah kekuatan, air adalah kekayaan. Dan siapa yang menguasai air, ia menguasai kehidupan. Kaum Ras hidup dalam kemakmuran. Tanah mereka subur karena dialiri air dari sumur-sumur yang dalam. Ladang-ladang mereka menghijau, pohon-pohon tumbuh rindang. Perdagangan berjalan lancar. Mereka membangun rumah-rumah yang kokoh, sebagian bahkan terbuat dari batu besar yang dipahat rapi. Kehidupan sosial mereka teratur. Mereka memiliki pemimpin, struktur masyarakat, dan aturan-aturan adat yang ditaati. Dari luar, mereka tampak sebagai peradaban yang kuat dan stabil. Namun, kemakmuran seringkali membawa ujian yang lebih berat daripada kesulitan. Saat manusia merasa cukup, ia mulai merasa tidak membutuhkan siapapun. Saat manusia merasa kuat, ia mulai lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di atasnya. Di tengah masyarakat kaum Ras pada masa itu, berkembang penyembahan terhadap berhala. Mereka membuat patung-patung dari batu dan kayu, meyakini bahwa patung-patung itu membawa keberkahan dan melindungi sumur-sumur mereka dari kekeringan. Ritual-ritual dilakukan di sekitar sumber air, sesajen dipersembahkan, doa-doa dipanjatkan kepada sesuatu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Generasi demi generasi tumbuh dalam keyakinan itu. Anak-anak diajarkan untuk menghormati berhala. Para pemimpin memanfaatkan kepercayaan itu untuk mempertahankan kekuasaan. Kepercayaan berubah menjadi tradisi, tradisi berubah menjadi identitas. Dan ketika sebuah kesalahan telah menjadi identitas, ia akan sangat sulit ditinggalkan. Suasana masyarakat kaum Ras pada masa itu terlihat tenang di permukaan. Aktivitas berjalan seperti biasa, pasar ramai, pertanian berkembang, pesta-pesta diadakan saat panen berhasil. Tawa dan kebanggaan memenuhi ruang-ruang pertemuan mereka. Namun di balik ketenangan itu, ada kekosongan spiritual yang tidak terlihat. Mereka menggantungkan harapan pada benda mati. Mereka takut kehilangan air, takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan kekuasaan. Ketakutan itu membuat mereka semakin terikat pada berhala-berhala mereka. Dan semakin terikat seseorang pada kesesatan, semakin ia menolak cahaya kebenaran ketika datang. Pada saat itulah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Adil tidak membiarkan mereka tanpa peringatan. Seperti kepada umat-umat sebelumnya, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seorang lelaki yang mereka kenal kejujurannya, kesederhanaannya, dan akhlaknya. Ia bukan orang asing, ia tumbuh bersama mereka, ia memahami bahasa dan adat mereka. Kehadirannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meluruskan. Namun sebelum konflik besar itu terjadi, kita harus memahami satu hal penting. Kaum Ras bukanlah kaum yang lemah atau terbelakang. Mereka bukan bangsa kecil yang terisolasi. Mereka adalah masyarakat yang mapan, memiliki sumber daya, memiliki pengaruh, dan merasa aman dalam sistem yang mereka bangun. Justru, rasa aman itulah yang menjadi titik awal ujian mereka. Karena ketika manusia merasa sistemnya sudah sempurna, ia sulit menerima bahwa ada yang perlu diperbaiki. Langit di atas kaum Ras saat itu tetap biru, sumur-sumur mereka tetap mengalir, tanah tetap subur,
Tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak ada gemuruh peringatan. Semua tampak biasa. Dan seringkali, kehancuran besar memang diawali dari keadaan yang terlihat paling normal. Disinilah panggung kisah kaum Ras benar-benar dimulai. Sebuah peradaban makmur, masyarakat yang percaya diri, tradisi yang mengakar kuat, dan seorang utusan yang membawa kebenaran di tengah kenyamanan yang telah lama mereka nikmati. Sebuah ketenangan yang sebentar lagi akan terusik. Kehidupan kaum Ras berjalan seperti biasa, hingga suatu hari suasana itu berubah. Di tengah pasar yang ramai, di antara ladang yang menguning, dan di sekitar sumur-sumur yang mereka banggakan, terdengar suara yang berbeda dari biasanya. Bukan suara pedagang, bukan suara perayaan, bukan pula nyanyian ritual di depan berhala. Suara itu adalah seruan. Seorang lelaki dari kalangan mereka sendiri berdiri dan berkata dengan tegas namun penuh ketenangan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tinggalkanlah berhala-berhala yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak mampu menolak mudarat." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun dampaknya seperti batu yang dilempar ke permukaan air yang tenang, menciptakan gelombang yang tak bisa dihentikan. Pada awalnya, sebagian orang hanya tertawa kecil. Mereka mengira itu hanyalah opini pribadi, namun lelaki itu tidak berhenti. Ia menyampaikan seruan itu berulang-ulang di tempat berbeda dengan pesan yang sama. Ia mengingatkan bahwa sumur-sumur yang mereka banggakan bukanlah hasil kekuatan berhala, melainkan karunia Allah. Ia mengingatkan bahwa kemakmuran bukan jaminan keselamatan. Ia memperingatkan bahwa kesyirikan akan membawa akibat yang berat. Dan disitulah konflik mulai tumbuh. Para pemuka kaum merasa gelisah. Jika masyarakat mulai mendengarkan seruan itu, maka otoritas mereka terancam. Ritual-ritual yang selama ini menjadi sumber pengaruh dan kekuasaan bisa runtuh. Kepercayaan terhadap berhala bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga sistem sosial dan ekonomi. Mereka mulai membisikkan propaganda. Dia ingin merusak tradisi kita. Dia ingin menghina nenek moyang kita. Siapa dia sampai berani mengubah aturan yang sudah turun-temurun? Kata-kata itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sementara itu, sang nabi yang diutus kepada mereka tidak membalas dengan kemarahan. Ia tetap menyeru dengan sabar. Ia mendatangi rumah-rumah. Ia berbicara secara pribadi. Ia mengingatkan tentang kehidupan setelah mati, tentang hari pembalasan, tentang keadilan Allah yang tidak pernah salah. Sebagian kecil mulai berpikir, namun berpikir di tengah tekanan sosial bukan perkara mudah. Orang-orang yang tertarik pada seruan itu mulai dijauhi. Ada yang diejek, ada yang diancam tidak boleh berdagang, ada yang ditekan oleh keluarganya sendiri. Rasa takut perlahan mengalahkan rasa ingin tahu. Konflik yang awalnya hanya berupa perbedaan pandangan berubah menjadi pertarungan pengaruh. Para pemimpin kaum Ras akhirnya memanggil sang nabi ke hadapan mereka. Dengan wajah penuh wibawa, salah satu dari mereka berkata, "Jika engkau benar, buktikan mengapa kami harus meninggalkan sesuatu yang telah menjaga kami selama ini." Sang nabi menjawab dengan tenang, bahwa kebenaran tidak diukur dari lamanya tradisi, tetapi dari kesesuaiannya dengan kehendak Allah. Jawaban itu membuat mereka semakin tersinggung. Mereka tidak hanya merasa dibantah, mereka merasa dipermalukan. Sejak saat itu, sikap mereka berubah dari sekedar menolak menjadi memusuhi. Di sudut-sudut kota, bisikan berubah menjadi ejekan terbuka. Anak-anak kecil diajarkan untuk menertawakan sang nabi saat ia lewat. Para pemuda melemparkan kata-kata hinaan. Bahkan sebagian orang mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu, kehidupan tetap berjalan di permukaan. Ladang tetap dipanen, sumur tetap dipenuhi air, pesta tetap diadakan. Namun suasana batin masyarakat telah berubah. Setiap kali sang nabi berbicara tentang azab, mereka tertawa. "Jika benar ada azab, datangkanlah sekarang juga." Kalimat itu terdengar seperti keberanian, padahal sesungguhnya
ia lahir dari kesombongan. Inilah titik berbahaya dalam sejarah banyak kaum terdahulu, ketika peringatan dianggap ancaman dan ancaman dibalas dengan tantangan. Sebagian riwayat menyebut bahwa tekanan terhadap sang nabi semakin berat. Ia diasingkan, dijauhkan dari pusat kota, bahkan ada yang mulai membicarakan kemungkinan menghilangkannya secara paksa. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Langit tetap cerah, air tetap melimpah, keadaan stabil. Dan justru itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa mereka benar. Mereka berkata, "Jika Tuhan yang ia serukan itu murka kepada kami, mengapa kami masih makmur?" Pertanyaan itu terdengar logis di permukaan, tetapi mereka lupa satu hal. Penundaan bukan berarti pembatalan. Konflik kini bukan lagi sekedar perbedaan keyakinan. Ia telah menjadi pertarungan antara kebenaran dan kesombongan, antara kesabaran seorang nabi dan kerasnya hati sebuah kaum. Dan ketika sebuah kaum mulai menantang azab, menganggap remeh peringatan, dan meremehkan utusan Allah, biasanya sejarah menunjukkan bahwa babak selanjutnya bukan lagi sekedar perdebatan, melainkan peristiwa yang akan mengubah segalanya. Kaum Ras belum menyadari bahwa setiap ejekan, setiap hinaan, setiap penolakan sedang menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak terlihat, namun sedang mendekat. Hari demi hari berlalu. Seruan sang nabi tidak pernah berhenti. Namun yang berubah bukanlah hati kaumnya, melainkan tingkat kebencian mereka. Jika sebelumnya mereka hanya mengejek dan meremehkan, kini mereka mulai menyusun langkah yang lebih terorganisir. Para pemimpin kaum Ras berkumpul secara rahasia di sebuah balai besar dekat sumur utama yang menjadi simbol kekuatan mereka. Percakapan berlangsung dengan nada tegang. Jika kita biarkan dia terus berbicara, salah satu dari mereka berkata pelan namun tegas, anak-anak kita akan mulai meragukan berhala. Jika itu terjadi, kita kehilangan segalanya. Mereka tidak takut pada argumen sang nabi. Mereka takut pada pengaruhnya. Karena meskipun pengikutnya sedikit, kata-katanya menyentuh hati. Ia berbicara tentang Tuhan yang esa, tentang keadilan yang sejati, tentang kehidupan setelah mati yang lebih kekal daripada dunia. Dan diam-diam, sebagian orang mulai merenung di malam hari. Inilah yang membuat para pemuka semakin gusar. Lalu mereka menyebarkan fitnah. Sang nabi dituduh sebagai penyihir. Ia disebut gila. Ada yang mengatakan ia ingin menjadi penguasa baru dengan menggulingkan kepemimpinan lama. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan agar masyarakat ragu sebelum sempat mendengar lebih jauh. Tekanan pun meningkat. Beberapa orang yang diam-diam beriman mulai dipanggil dan diinterogasi. Ada yang dipaksa bersumpah kembali kepada berhala. Ada yang diancam kehilangan hak atas air dari sumur. Padahal di negeri itu, air adalah kehidupan. Ketakutan mulai menguasai suasana. Namun sang nabi tetap berdiri di tengah badai itu. Ia tidak membalas fitnah dengan fitnah. Ia tidak membalas ancaman dengan kekerasan. Ia hanya mengingatkan, "Wahai kaumku, aku tidak meminta upah sedikit pun. Aku hanya menyampaikan amanah." Tetapi semakin sabar ia bersikap, semakin keras hati mereka. Suatu hari, ejekan berubah menjadi tindakan fisik. Sang nabi dilempari batu kecil saat melewati pasar. Orang-orang menyorakinya. Anak-anak kecil diajari untuk berteriak menghina. Dan yang paling mengakitkan, sebagian keluarganya sendiri mulai menjauh karena tekanan sosial. Konflik kini bukan lagi wacana. Ia menjadi nyata dan menyakitkan. Namun yang lebih berbahaya dari semua itu adalah perubahan dalam mental kolektif kaum tersebut. Mereka mulai merasa benar dalam kesalahan mereka. Setiap kali panen berhasil, mereka berkata, "Lihat, berhala kita memberkahi kita." Setiap kali sumur tetap mengalir, mereka berkata, "Jika Tuhan yang ia serukan itu marah, tentu air ini sudah kering." Logika yang terbalik ini membuat mereka semakin tenggelam. Sang nabi memperingatkan tentang azab, tentang kehancuran umat-umat terdahulu, tentang hari di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan selain iman dan amal soleh. Namun peringatan itu dibalas dengan tantangan. Jika engkau benar,
kata salah seorang pemimpin dengan suara lantang di depan umum, minta Tuhanmu mendatangkan azab itu sekarang juga. Sorak-sorai terdengar. Mereka merasa telah memenangkan perdebatan. Padahal dalam sejarah umat-umat sebelumnya, kalimat semacam itu adalah pertanda bahwa batas kesabaran hampir habis. Sebagian riwayat menyebut bahwa kebencian mereka mencapai puncaknya ketika mereka memutuskan untuk membungkamnya selamanya. Malam itu, suasana kota tampak biasa. Angin berhembus lembut, sumur-sumur tetap tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa keputusan besar sedang dibuat dalam gelap. Mereka berkata, jika ia terus hidup, ajarannya akan menyebar. Kita harus menghentikannya. Rencana mulai disusun. Ada yang mengusulkan pengasingan permanen. Ada yang mengusulkan hukuman terbuka sebagai pelajaran bagi yang lain. Dan ada pula yang mengusulkan sesuatu yang lebih keji, sesuatu yang berkaitan dengan sumur yang menjadi simbol kehidupan mereka. Ironisnya, sumur yang mereka banggakan akan menjadi bagian dari sejarah kelam mereka. Sementara itu, sang nabi tetap berdoa. Ia tidak tahu secara detail rencana yang disusun, namun ia merasakan perubahan suasana. Ada keheningan yang aneh. Tatapan-tatapan yang lebih tajam, bisikan-bisikan yang berhenti saat ia mendekat. Langit tetap cerah. Itulah yang membuat semuanya terasa lebih menegangkan. Karena tidak ada tanda-tanda badai, padahal badai sedang dibentuk oleh tangan manusia sendiri. Komplikasi kini telah mencapai titik di mana tidak ada lagi ruang netral. Kaum Ras telah memilih posisi. Mereka tidak sekedar menolak tetapi melawan. Tidak sekedar melawan, tetapi merencanakan penghentian total terhadap kebenaran. Dan ketika sebuah kaum mulai bersekongkol untuk membungkam utusan Allah, sejarah menunjukkan bahwa bab berikutnya tidak lagi tentang perdebatan, melainkan tentang keputusan ilahi. Sesuatu sedang mendekat, tidak dari bawah tanah, tidak dari balik dinding kota, melainkan dari arah yang tak pernah mereka duga. Malam itu menjadi malam yang menentukan. Langit tampak biasa, bintang-bintang bertaburan, angin berembus pelan seakan tidak ada yang sedang terjadi. Namun, di sudut kota, di dekat sumur terbesar yang menjadi kebanggaan kaum Ras, sekelompok lelaki berkumpul dalam diam. Wajah mereka tegang. Keputusan telah dibuat. Sang nabi yang selama ini mereka anggap ancaman harus dibungkam. Bukan sekadar diusir, bukan sekadar dipermalukan, tapi dihilangkan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka menangkapnya secara tiba-tiba, tanpa perlawanan berarti. Sang nabi tidak mengangkat tangan untuk membalas. Ia hanya memandang kaumnya dengan tatapan yang menyayat. Tatapan seorang utusan yang telah berusaha sekuat tenaga, namun ditolak mentah-mentah. Mereka menyeretnya menuju sumur. Sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Sumur yang mereka banggakan sebagai simbol kekuatan. Sumur yang airnya menghidupi ladang dan keluarga mereka. Ironisnya, sumur itu kini menjadi saksi pengkhianatan terbesar mereka. Di tepi sumur yang gelap dan dalam, terdengar ejekan terakhir. Panggil Tuhanmu, mintalah Dia menyelamatkanmu. Namun sang nabi tidak berteriak meminta pertolongan manusia. Ia berdoa dalam diam. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan kemudian, tubuhnya dijatuhkan. Kegelapan sumur menelannya. Batu-batu dilemparkan untuk menutupinya. Mereka menimbunnya, menguburnya hidup-hidup menurut sebagian riwayat, atau memastikan ia tak akan pernah kembali. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan menang. Kota kembali sunyi. Tidak ada lagi suara dakwah. Tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi seruan tentang tauhid. Mereka merasa telah menyelesaikan masalah. Beberapa hari pertama, kehidupan berjalan normal. Pasar tetap ramai, sumur tetap mengalir, langit tetap cerah. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa mereka benar. Namun pada suatu pagi, sesuatu yang aneh mulai terasa. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seperti membakar lebih tajam. Angin berhenti berembus. Suasana terasa pengap. Orang-orang mulai gelisah. Hewan ternak menjadi liar. Burung-burung beterbangan tak menentu. Langit perlahan berubah warna.
dari biru cerah menjadi kelabu pekat. Sebagian orang mencoba menenangkan diri. Ini hanya cuaca. Namun, hari demi hari, keanehan itu semakin nyata. Tanah mulai bergetar ringan. Sumur-sumur yang selama ini jernih mendadak terasa berbeda. Airnya berkurang, sebagian menjadi keruh. Panik mulai menyebar. Para pemuka mencoba menenangkan massa, namun wajah mereka sendiri mulai kehilangan warna. Dan kemudian terjadilah. Langit menghitam sepenuhnya. Angin bertiup kencang seperti jeritan panjang. Debu dan pasir beterbangan. Rumah-rumah mulai retak. Dinding batu yang kokoh bergetar hebat. Jeritan terdengar di mana-mana. Tanah berguncang lebih keras. Retakan muncul, membelah jalan dan ladang. Sumur yang mereka banggakan tiba-tiba runtuh ke dalam, seakan ditelan bumi. Air yang dulu menjadi sumber kehidupan, berubah menjadi kuburan kehancuran. Sebagian orang berlari ke berhala-berhala mereka, memohon perlindungan. Namun patung-patung itu tetap diam. Tidak bergerak, tidak menjawab, tidak menyelamatkan. Badai semakin dahsyat. Angin menerbangkan atap-atap rumah. Batu-batu beterbangan menghantam bangunan. Jeritan berubah menjadi tangisan putus asa. Mereka kini menyadari, ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah jawaban atas tantangan mereka sendiri. Mereka pernah berkata, "Datangkan azab itu jika engkau benar." Dan kini, azab itu datang. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada sumur yang bisa menyelamatkan, tidak ada pemimpin yang mampu menghentikan kehancuran. Dalam waktu yang tidak lama, kota yang dulu makmur berubah menjadi puing. Ladang-ladang yang hijau tertutup debu dan reruntuhan. Sumur-sumur yang dalam kini menjadi liang kehancuran. Dan seperti kaum-kaum sebelumnya, kaum Ras pun lenyap. Tidak tersisa satupun yang mampu menceritakan kisah itu dari dalam peristiwa. Mereka yang menantang, mereka yang mengejek, mereka yang merasa kebal, semuanya binasa. Hanya jejak kehancuran yang tersisa. Dan di langit yang perlahan kembali cerah, sunyi menggantikan kesombongan. Klimaks itu tidak hanya menghancurkan tubuh mereka, ia menghancurkan kesombongan yang pernah mereka banggakan. Sumur yang menjadi simbol kehidupan, menjadi simbol kehancuran. Dan nama mereka, yang dulu dielu-elukan di tanah mereka sendiri, kini hanya disebut sekilas dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Karena ketika manusia membunuh kebenaran dan menantang azab dengan kesombongan, jawaban dari langit bisa datang dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Dan kemudian, semuanya berhenti. Badai yang mengamuk itu tidak berlangsung selamanya. Gemuruh yang mengekakkan telinga perlahan mereda. Angin yang sebelumnya meraung seperti 1000 suara kemarahan, kini melemah menjadi desahan yang panjang dan dingin. Langit yang gelap pekat mulai memudar. Awan hitam perlahan tersingkir, menyisakan cahaya matahari yang redup, seakan enggan menyinari apa yang tersisa di bawahnya. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tantangan, tak ada lagi ejekan. Yang terdengar hanyalah keheningan. Kota kaum Ras yang dulu megah, kini berubah menjadi hamparan reruntuhan. Rumah-rumah batu yang mereka banggakan runtuh menjadi puing tak beraturan. Dinding-dinding retak terbelah seperti luka besar yang tak bisa disembuhkan. Ladang-ladang yang sebelumnya hijau kini tertutup debu tebal. Tanaman-tanaman rebah tak bernyawa. Dan sumur. Sumur yang dahulu menjadi sumber kehidupan mereka kini tampak seperti lubang gelap yang sunyi. Sebagian tertimbun tanah longsor, sebagian retak dan runtuh. Air yang dulu jernih kini tak terlihat lagi. Seakan bumi sendiri menolak untuk memberikan kehidupan kepada tanah yang telah menolak kebenaran. Di antara reruntuhan itu tidak ada suara manusia yang tersisa. Tidak ada pemimpin yang dulu berteriak lantang menantang azab.
Tidak ada orang-orang yang dulu menertawakan peringatan. Tidak ada lagi pesta, pasar, atau ritual penyembahan berhala. Berhala-berhala itu sendiri terletak hancur, patah, retak, tertimbun batu dan tanah. Patung-patung yang dulu dianggap pelindung itu tak mampu melindungi dirinya sendiri. Angin kini berembus pelan, mengangkat debu tipis yang menyelimuti kota yang mati. Sesekali terdengar suara batu kecil yang bergeser akibat getaran sisa. Selebihnya, sunyi. Antiklimaks itu terasa lebih menyesakkan daripada badai, karena tidak ada lagi drama, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi konflik. Yang tersisa hanyalah akibat. Tanah yang dulunya ramai kini kosong. Jalan-jalan yang pernah dilalui ribuan langkah kini tak menyimpan jejak kehidupan. Bahkan hewan-hewan pun tak terlihat mendekat, seolah tempat itu telah menjadi wilayah yang ditinggalkan bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh keberkahan. Waktu berjalan. Hari berganti malam, malam berganti hari. Matahari terus terbit dan tenggelam, seakan tidak terjadi apa-apa. Alam melanjutkan siklusnya. Hujan mungkin turun di musim berikutnya. Angin mungkin kembali membawa kesejukan. Namun kaum Ras tidak pernah kembali. Tidak ada generasi penerus, tidak ada cerita dari mulut ke mulut, tidak ada bangunan yang dipugar kembali. Nama mereka perlahan menghilang dari ingatan manusia. Kecuali satu hal. Peringatan. Berbeda dengan klimaks yang penuh gemuruh, fase ini menghadirkan kesadaran yang perlahan namun tajam. Kesombongan yang dulu terasa begitu kuat kini tak berbekas. Kekayaan yang dulu dibanggakan tak menyisakan nilai. Tradisi yang mereka pertahankan mati-matian kini tak memiliki pewaris. Segala sesuatu yang mereka anggap permanen ternyata rapuh. Dan justru dalam keheningan itulah pelajaran terasa paling dalam. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, kami salah. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Tidak ada lagi ruang untuk kembali. Azab telah selesai. Keputusan telah dijatuhkan, sejarah telah ditutup. Namun dampaknya melintasi zaman. Antiklimaks bukan sekedar tentang berakhirnya bencana, tetapi tentang kesadaran bahwa semuanya telah selesai tanpa bisa diulang. Di tempat yang dulu berdiri peradaban, kini hanya ada cerita yang tersebar samar dalam tafsir dan riwayat. Sebagian orang mungkin melewati wilayah itu di masa-masa setelahnya dan bertanya, siapa yang pernah tinggal di sini? Tidak ada jawaban dari reruntuhan. Karena kehancuran tidak meninggalkan suara, ia meninggalkan pelajaran. Kaum Ras pernah merasa aman, mereka pernah merasa kuat, mereka pernah merasa bahwa tantangan terhadap Tuhan adalah bentuk keberanian. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan panjang yang menjawab semuanya. Dan di atas tanah yang sepi itu, angin berbisik pelan, seakan mengingatkan generasi setelahnya. Kebenaran mungkin bisa ditolak, utusan bisa dibungkam, namun akibat tak pernah bisa dihindari. Antiklimaks ini bukan tentang kemarahan yang berlanjut. Ia tentang kehampaan yang tersisa setelah kesombongan runtuh. Dan kadang, kehampaan itulah hukuman yang paling nyata. Setelah badai ujian yang mengguncang jiwa, suasana berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi sorot mata tajam yang menghujam. Yang tersisa hanyalah hembusan angin malam yang membawa aroma tanah basah, seolah alam pun ikut menjadi saksi bahwa semuanya telah berlalu. Ia duduk sendiri, tangannya masih gemetar,
bukan karena takut, tetapi karena sisa-sisa getaran dari peristiwa besar yang baru saja terjadi. Dalam diamnya, ia menyadari satu hal penting. Kemenangan terbesar bukanlah ketika musuh terdiam, melainkan ketika hati tetap teguh dan tidak goyah. Orang-orang yang dahulu meragukan kini menundukkan pandangan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang tak bisa dibantah. Ketulusan dan keberanian yang lahir dari keyakinan yang dalam. Tidak ada sorak-sorai berlebihan, tidak ada pesta kemenangan. Hanya rasa syukur yang mengalir perlahan menenangkan jiwa seperti embun yang jatuh di ujung daun. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak pula membalas luka dengan luka. Justru dalam momen itulah kemuliaan sejati terlihat. Ketika memiliki kuasa untuk membalas, tetapi memilih untuk memaafkan. Ketika memiliki alasan untuk marah, tetapi memilih untuk bersabar. Hari demi hari berlalu. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, namun sesuatu telah berubah. Bukan dunia di sekitarnya, melainkan cara orang memandangnya. Dari sekadar sosok biasa, menjadi simbol keteguhan. Dari yang dianggap lemah, menjadi sumber inspirasi. Dan di sanalah antiklimaks itu terasa. Tidak ada ledakan besar, tidak ada peristiwa dramatis. Justru yang ada adalah ketenangan panjang yang mengajarkan bahwa puncak ujian bukanlah akhir cerita. Setelah klimaks yang mengguncang, Allah menghadirkan fase penenang, fase di mana hati diuji dengan kesabaran dalam kemenangan. Ia sadar, perjuangan tidak selalu tentang pertempuran besar, kadang justru tentang menjaga hati agar tetap rendah ketika berada di atas, tentang tidak terbuai pujian, tentang tetap berjalan di jalan yang sama meski badai telah reda. Malam itu, ia menengadahkan tangan. Bukan meminta kemenangan, karena kemenangan telah diberikan. Bukan meminta balasan atas luka, karena luka telah disembuhkan. Ia hanya meminta satu hal, agar hatinya tidak berubah setelah semua yang terjadi. Dan disitulah pelajaran terdalam tersimpan. Bahwa setelah ujian besar berlalu, ujian berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi hasilnya. Apakah menjadi sombong atau tetap bersyukur? Apakah menjadi keras atau tetap lembut? Cahaya kemenangan itu tidak menyilaukan. Ia justru hangat, menguatkan, menenangkan. Cerita belum benar-benar berakhir, karena kehidupan akan selalu menghadirkan bab baru. Namun satu hal pasti, mereka yang pernah melewati badai dengan sabar tidak akan mudah goyah oleh angin kecil di kemudian hari. Dan kini, ia melangkah lagi, bukan sebagai korban keadaan, bukan sebagai sosok yang dipenuhi amarah, tetapi sebagai jiwa yang telah ditempa, yang memahami bahwa setiap badai pasti berlalu, dan setiap luka bisa menjadi cahaya jika hati tetap bersandar padanya. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi datang dan pergi. Namun kisah itu tidak ikut hilang bersama debu sejarah. Ia justru tumbuh, menyebar dari satu hati ke hati yang lain. Diceritakan di ruang-ruang kecil, di majelis-majelis ilmu, di antara bisikan doa dan air mata harapan. Orang-orang mulai memahami bahwa yang membuat kisah ini abadi bukanlah dramanya, bukan pula penderitaannya, melainkan keteguhan yang lahir dari iman. Ketika dunia menekan, ia tidak retak. Ketika dihina, ia tidak runtuh. Ketika diuji, ia tidak berpaling. Anak-anak yang mendengar kisahnya tumbuh dengan mata berbinar. Mereka tidak hanya mendengar cerita tentang keberanian, tetapi tentang kesabaran yang panjang, tentang keyakinan yang tidak berubah meski keadaan berubah. Dan dari sanalah warisan sejati itu bermula. Warisan itu bukan harta, bukan kedudukan, bukan pula pujian manusia. Warisan itu adalah teladan, sebuah bukti hidup bahwa seseorang yang bersandar penuh kepada Allah tidak akan pernah benar-benar kalah, bahkan ketika tampak terpojok. Di suatu sore yang tenang, seseorang bertanya, apakah semua penderitaan itu sepadan? Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata panjang, hanya sebuah senyum lembut.
karena yang merasakan prosesnya tahu bahwa setiap luka telah membentuk kekuatan, setiap air mata telah membersihkan hati, dan setiap kesabaran telah meninggikan derajat. Kisah itu kini bukan lagi milik satu orang. Ia telah menjadi pelajaran bersama, menjadi pengingat bahwa badai bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Bahwa kehilangan bukan untuk melemahkan, melainkan mendekatkan pada Sang Pencipta. Dan mungkin, tanpa disadari, pembaca kisah ini pun sedang berada dalam ujiannya masing-masing. Mungkin sedang menghadapi tekanan, mungkin sedang merasa sendirian. Namun dari cerita ini, ada satu pesan yang mengalir pelan namun pasti. Bertahanlah, karena pertolongan Allah sering datang setelah titik terendah kesabaran kita. Kisah ini tidak berakhir dengan gemuruh kemenangan, tetapi dengan ketenangan yang dalam. Ketenangan orang yang tahu bahwa hidup di dunia hanyalah perjalanan singkat, bahwa yang paling penting bukan bagaimana kita diperlakukan manusia, tetapi bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan selama kisah ini terus diceritakan, selama nilai-nilainya terus dihidupkan, selama hati-hati terus tergerak olehnya, maka warisan itu tidak akan pernah padam. Ia akan terus hidup, dalam doa, dalam perjuangan, dan dalam setiap jiwa yang memilih untuk tetap teguh, apapun yang terjadi. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Ujian bukan tanda Allah meninggalkan kita, tetapi tanda bahwa kita sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang paling sunyi. Dan kemenangan sejati bukan ketika dunia mengakui kita, tetapi ketika hati tetap teguh dalam iman. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi pengingat saat kita sedang berada di titik terendah kehidupan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran. Tuliskan juga di kolom komentar bagian mana yang paling menguatkan hati kalian. Insya Allah, di video berikutnya, kita akan membahas kisah lain yang tak kalah menggetarkan dan penuh hikmah. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.